Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Kak Elfrida apa kabar? Baik. Kita mau sapa adik-adik ya sekali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Ya, semoga baik-baik saja ya Kak. Yes, Ya. semoga semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Yes. Nah, sebelum kita memulai ibadah online kita minggu ini, kita mau berkenalan dulu nih siapa saja yang bertugas di ibadah sekolah minggu ini. Nah, mulai dari song leader nih, ada Kak Happy Si Hombing dan Kak Elfrida Tumanggor, lalu ada pemusik kita. Ada pemusik kita. Siapa namanya? ya? Bang Bang siapa David ya? Sinabariba. Sinabariba. Lalu nanti yang berkhotbah ada siapa Kak? Nanti yang berkhotbah ada Amang Pendeta Enrico L. Sinaga. Yes. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau gerak-gerak badan dulu. Iya. Ada satu lagu baru nih. Yes. Nah, adik-adik yang di rumah boleh sambil ikuti pelan-pelan ya. Ini lagunya enak banget. Iya, banyak tokoh Alkitab di sini dan kita mau belajar untuk menjadi anak yang bisa memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita kecil lemah, tapi karena Yesus luar biasa, kita mampu untuk melakukan semuanya. Oke. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yesus luar biasa. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa
setia. Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam bongkos singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu melawan Goliat, semua karena kuasanya. Katakan, Yesus ku perkasa. Dia berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Katakan sekali lagi, Yesus ku perkasa. Ku berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Katakan Yesus luar biasa. Yesus luar Sekali lagi, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Wow, sungguh Yesus luar biasa. Semoga adik-adik di rumah tambah makin semangat untuk beribadah online hari ini. Nah, tapi sebelum kita beribadah online di rumah masing-masing, kita mau satukan hati kita. Kita mau siapkan diri kita mau siapkan semuanya. Kita mau benar-benar beribadah hari ini dengan konsentrasi, enggak muter-muter, tetap beribadah walaupun di rumah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, Kak Elfrida mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Ikuti doa Kak Elfrida ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh merasakan sinar matahari dan udara yang segar. Kami mau memulai kebaktian ini. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu Septuagesima 31 Januari 2021 dengan tema Perkataan Yesus yang penuh kuasa. Nah adik-adik kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyambut ibadah kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 565, Las Rohaku Lau Memuji. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kak Elfrida, tahu nggak? Pernah lihat kah burung pipit yang kecil itu loh? Terus bunga-bunga itu mereka tuh suka juga loh memuji Tuhan. Oh iya? Kalau Kak Elfrida seneng? Oh senang dong. Kalau adik-adik yang di rumah seneng? Pasti senang. Aku seneng. Ya. Tapi kalau senangnya gimana ya Kak? Senang. Iya. Kita nih kalau mau memuji Tuhan harus pasang wajah yang gembira. Penuh sukacita. Penuh sukacita. Seperti lagu ini. Burung pipit yang kecil mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik silakan duduk dulu. Oke ya, silakan duduk dulu. Kita mau menyanyi dari Kidung Jemaat 385, Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-7 berbunyi demikian, Jangan engkau berzina. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak anugerah yang paling besar yang kita terima adalah dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Karena Yesus. apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Nah seperti kata lagu dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri adik-adik. Ajaib benar anugerah
Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam lagu ini dinyatakan bahwa kemuliaan Tuhan, Kak Elfrida nih, Tuhan memberikan anaknya untuk mati di kayu salib. Itu karena kasihnya Tuhan. Karena kasih Tuhan. Nah, kita mau memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Seperti lagu dari buku ND nomor 581 ini, Sangap di Jehovah. Adik-adik, nas epistel untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur 34 ayatnya yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Ya adik-adik, lagu berikut lagu bahasa Batak dari buku ND bercerita tentang Tuhan Yesus sahabat kita semua. Nah yuk mari kita mau bernyanyi dari buku ND 366, O Ale Jesus Tuhaki. Ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Ale Jesus Tuhaki, oh
Adik-adik, mari kita mengaku iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semester baru ini kita ada kegiatan baru loh, yaitu Gerakan Hafal Ayat Alkitab. Apa itu Kak Yur? Gerakan menghafal 1 ayat 1 hari. Kapan dimulainya Kak? Ya, gerakan ini akan dimulai dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Gimana caranya? Gampang adik-adik. Adik-adik bisa daftar, lihat di nomor WA ini. Sekalian bisa menghubungi Kak Tiur, ya? Oke Kak, aku catat ya Kak nomornya. Nah, yang berhasil menghafal ayat Alkitab 1 hari 1 ayat dari mulai 1 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 akan mendapatkan sertifikat dari Gereja HKBP Rawamangun. Oh, keren ya. Ayo segera daftar. Ini mengangkat tema Februari kasih. bulan Maret sengsara Yesus, bulan April keselamatan, bulan Mei iman, Bulan Juni iman. Seperti ada yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 bahwa dari sejak kecil adik-adik harus mengenal kitab suci yang menuntun engkau untuk menuju kepada jalan keselamatan oleh imanmu kepada Yesus Kristus. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari bergabung di gerakan hafal ayat Alkitab. Ditunggu adik-adik. Yeay! Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Caroline Sinambela dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 31 Januari 2021, berikut warta sepekan. Warta yang pertama, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 25 sampai 31 Januari. Ya Kak Happy, kita mau bernyanyi untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik kita di rumah yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Yes. Yuk. Kami ucap
Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link di bawah ini. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Karolin mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu 7 Februari 2021 dari Nas Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dengan tema Allah kekuatan kita. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerukunan. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 224, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari Matius 13 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Amang akan membacakannya, adik-adik duduk tenang, jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang megang handphone, jangan ada yang tidur-tidur, karena kita mau menyambut firman Tuhan
semuanya harus duduk dengan kesiapan saya mau mendengar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan hal ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Shalom. Kiranya kasih Tuhan selalu membuat sukacita di dalam kehidupan kita. Karena kita telah masuk ke dalam tahun 2021. Yang dimana tahun yang baru ini, persekutuan ini, di awal tahun ini menjadi sukacita bagi kita semua. Demikian iman kita kepada Tuhan semakin dalam dan semakin indah untuk mengenal kasih Tuhan kepada kita semua. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini ingin memperlihatkan, memberitahukan ketika Yesus mengajar murid-muridnya dan orang-orang yang di sekitarnya, yang dimana mereka mempertanyakan seperti apakah sorga itu, seperti apakah sukacita yang ada di dalam kerajaan Tuhan tersebut. Kita melihat tadi Tuhan memperlihatkan, menceritakan, memberitahukan bahwasanya kerajaan sorga itu seperti biji sesawi. Adik-adik sekalian tahu biji sesawi? Itu sebuah benih. Biji sesawi adalah sebuah benih sayuran yang berbentuk pohon. Benihnya sangat kecil. Bahkan bisa seukuran dengan pasir. Adik-adik pernah main pasir? Pernah ya, wajib pernah. Adik-adik mengambil pasir. Satu pasir. Adik-adik pernah menghitung pasir? Banyak ya, dan kecil-kecil. Biji sesawi itu hampir seukuran dengan pasir. Sangat kecil. Dan mungkin tidak dihiraukan karena ukurannya yang kecil. Tetapi Tuhan Yesus mengumpamakan, membuat contoh tentang kerajaan sorga melalui biji sesawi yang kecil itu. Yang orang pun merasa ini benih atau biji sesawi ini tidak berarti apa-apa. Tetapi adik-adik sekalian, yang perlu kita ketahui,
ketika biji sesawi itu telah menjadi sebuah tanaman, dia bisa menjadi sebuah pohon yang besar. Dia menjadi pohon yang besar. Dia bisa memberi makan ulat. Dia bisa memberi makan hewan ternak dan burung, bisa bertengger dan bersarang di pohon sesawi itu. Dan bahkan orang bisa berlindung di bawah pohon sesawi itu. Adik-adik melihat ketika dia menjadi sebuah benih, dia sangat kecil. Dia tak diperhitungkan. Dia bukan apa-apa. Tetapi ketika dia sudah menjadi tumbuhan, ketika dia tumbuh, dia menjadi manfaat yang besar bagi sekelilingnya. Itu biji sesawi yang Tuhan ceritakan tentang kerajaan sorga. Adik-adik sekalian, kerajaan sorga ingin diceritakan kepada kita dan kepada adik-adik di rumah, bahwa hal yang kecil bisa menjadi hal yang besar apabila tumbuh di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati pohon sesawi itu sehingga dia bermanfaat dan menjadi sukacita bagi lingkungannya. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus menceritakan pohon sesawi itu juga ingin memberitahukan kepada adik-adik sekalian. Kalaupun engkau kecil sekarang, kalau Tuhan memberkatimu, engkau menjadi seorang yang berhasil dan bermanfaat bagi keluarga, saudara, ataupun orang yang lain. Adik-adik mau bermanfaat? Adik-adik mau berbuah yang baik? Maka itu hidup di dalam firman Tuhan. Adik-adik mempunyai cita-cita menjadi seorang polisi, menjadi seorang dokter, menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dan mungkin ada juga yang mau jadi YouTuber ya. Hidup di dalam kasih Tuhan. Ketika engkau kecil, bertumbuh di dalam Tuhan, engkau akan berhasil dan menjadi manfaat bagi sekelilingmu. Adik-adik bisa menjadi sumber kehidupan orang. Adik-adik bisa menjadi penolong buat orang. Adik-adik bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang. Maka dari itu adik-adik, jangan pernah takut meminta kepada Tuhan. Jangan pernah takut untuk meminta sesuatu kepada Tuhan tentang cita-citamu. Mintalah kepada Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, mendengar perintah orang tua, maka engkau akan berhasil menjadi seorang anak yang bermanfaat bagi sekeliling kita. Di ayat 33 adik-adik sekalian, kerajaan sorga
juga seperti ragi. Adik-adik tahu ragi? Ragi itu adalah bakteri yang dipakai untuk mengembangkan roti. Ragi dipakai untuk mengembangkan roti, karena roti di Timur Tengah, roti yang sangat keras dan mungkin seperti kerupuk. Dan untuk membuat roti itu menjadi lunak untuk dimakan, dipakailah ragi. Kerajaan sorga juga seperti peran ragi untuk mengembangkan dan melembutkan roti dalam proses menjadi sebuah roti. Adik-adik sekalian, di mana ragi tersebut bisa membuat roti mengembang dan lembut, seperti itulah anak-anak Tuhan ingin diajak untuk memberi semangat kepada teman-teman, menjadi motivasi buat teman-teman, menjadi sukacita buat teman-teman ataupun lingkungan kita. Itulah kerajaan sorga. Dan melalui itulah kita melihat kerajaan sorga yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Maka dari itu adik-adik sekalian, biji sesawi dan ragi sangat bermanfaat. Meskipun dia kecil, dia sangat bermanfaat dan berguna bagi sekeliling. Maka dari itu adik-adik sekalian, anak-anak kerajaan sorga harus bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan, menyampaikan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Selamat untuk menerima tugas dari Tuhan, menjadi berkat dan orang yang berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian, dan kita harus menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kita, dan kita mau dibentuk dan mau bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami, yang senantiasa memberkati dan melindungi kami. Kami telah mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami menjadi orang yang bermanfaat dan berguna. Kiranya Roh Tuhan selalu membimbing kami, menuntun kami dalam pertumbuhan kami ini ya Tuhan. Karena kami sering nakal dan tidak mau mendengar orang tua kami sering membuat Tuhan marah. Maka dari itu ampunilah kami ya Tuhan. Bentuklah kami sehingga kami nanti dapat menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Berkatilah teman-teman kami, hiburlah teman-teman kami yang sedang dalam keadaan kurang baik ataupun dalam masalah ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan sukacita apabila mereka dalam kesedihan. Berkati orang tua kami ya Tuhan untuk melakukan segala aktivitasnya. Karena melalui berkat yang Tuhan sampaikan kepada orang tua kami dapat bertumbuh dan bersukacita di dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang
Tuhan berikan umur yang panjang. Terima kasih buat umur yang panjang itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati teman kami, melindungi mereka dalam pertumbuhan mereka. Kiranya sukacita yang dari Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka, agar mereka semakin bersukacita menjalani kehidupannya. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang nih Kak Elfrida, kita mau memberikan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahannya yang terbaik. Nah, adik-adik bisa kirim kemana ya? Ke nomor rekening yang nomor ada rekening di bawah bawah layar ini. Atau boleh tuh di scan barcode Barcode yang di sebelah sana. Di situ ya. Nah, minta tolong sama papa mama ya untuk mengirimkan persembahan Persembahannya. adik-adik semua melalui rekening gereja ataupun melalui barcode ya. Iya. Sambil kita mengumpulkan persembahan Kak Happy. Ya, kita mau bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 166, Pemberitaan Injil. Ayat yang kedua, Kita mau bangkit bangkit berdiri lagi. Terdengar Injil Tuhan yang memberikan pada kami tenggelam kegelapan. Injil Tuhan berilah cahaya membangkitkan itu, dan seperti dulu juga pada jalan-jalanku. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Pada murid-muridnya Tuhan perintah pergilah, beritakan kabar seluruh dunia. Aku akan besertamu, begitulah Tuhan berseru. Biar kapanpun menghadapku, tawaran Tuhanku. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan Tuhan. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, kiranya kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan kita hidup dalam pertumbuhan kita, hidup di dalam kasih Tuhan sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat dan orang yang menjadi saluran berkat buat sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Adik-adik jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, lalu menjaga jarak, Dan kalau keluar Kak harus pakai masker, masker. terus menghindari kerumunan. Iya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ayo setia. Ayo setia. Yusuf tidak pernah menyerah.